Namun sebelum kita masuk dan ibadah pada pagi ini, kita mau bersama-sama akan memperkatakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 11 sampai dengan 12. Mari kita perkatakan dengan suara yang lantang, suara yang keras, supaya apa kita berfirman Tuhan kita dengar, itu akan membuat iman rohani kita semakin bertumbuh. Mari kita mulai dari hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga, Allah sang pencipta langit, bumi, lautan, dan segala isinya, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami kenal, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucapkan syukur, terima kasih kepadamu ya Tuhan. Saat pagi ini Engkau telah membawa setiap kami untuk kami datang kepada Tuhan, untuk kami boleh menghampiri tata kasih karunia Tuhan, untuk kami mencari wajah-Mu, mencari kehendak kekuatan-Mu, bahkan setiap kami boleh memuji, menyembah Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, layakkan setiap kami, kudusan kami Tuhan, sehingga ibadah kami pagi ini berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Karena kami tahu Tuhan bahwa pertolongan kami ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kami puji, kami sembah di dalam nama Yesus. Dan saat itu Tuhan, kami mentapiskan ibadah ini dalam berkat Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tangan kami juga terangkat bagi anak-anak kami berdoa memberkati setiap mereka. Sebentar firman Tuhan boleh dibagikan, bila setiap benih yang ditaburkan akan terus bertumbuh dan berbuah dalam pengenalan mereka akan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati guru-guru sekolah minggu, berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya kekuatan, hikmat, anugerah Allah turun atas setiap kehidupan mereka. Tuhan berkati sekolah mereka, berkati orang tua mereka. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kiranya anak-anak ini terus dimuridkan untuk menjadi murid Kristus, dan bahkan memampukan mereka untuk juga menjadi berkat, menjadi terang dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Baik, saya melihat wajah-wajah yang baru, mungkin yang baru pertama kali hadir juga mengikuti ibadah di Diaspora Sejahtera. Kami ucapkan shalom, selamat datang, kami menyambutnya dengan sukacita. Dan selamat beribadah. Tak hanya yang di Gedung Pondok Daud saja, Bapak Ibu, saya juga ingin menyapa sekali lagi dengan penuh sukacita Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini melalui streaming di YouTube Official Diaspora Sejahtera, dan tentunya yang mengikuti ibadah ini secara setia melalui Radio Sejahtera FM. Sekali lagi selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat memasuki bulan yang baru. Bulan November, bulan pembapaan. Percaya Bapak Ibu, Bapa yang baik itu siap hadir dan melawat kita pada pagi hari ini. Amin. Sekali lagi dong berikan tepuk tangan sorak-sorai panjang bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Sebagai Bapa yang baik, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sebagai Bapa yang baik, Dia tidak pernah melupakan setiap kita. Haleluya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sah, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku.
dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku. Oh Kau Allah yang luar biasa bagi kami ya Tuhan. Kau yang menebus hidup kami. Kau terbesar dan termulia ya Tuhan. Amin. Mari umat Tuhan yang siap meninggikan Tuhan lebih lagi katakan amin. Sorak-sorak. Kau terbesar dan mulia, ajak semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari sama-sama katakan amin. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat tanganku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku. Tuhan, mari angkat tangan kita bersama-sama. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Yo semua. Kau terbesar dan mulia, ajak semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Yang setuju Allah besar katakan amin. Mari sama-sama katakan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku. Tuhan, menari memuji, ungkapkan sukacita. Ayo semua lambaikan tangan.
Besarlah dan bertahtalah kau Tuhan dalam setiap pujian penyembahan kami. Amin. Ladies harga. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Mari berkatakan dengan sungguh Bapak Ibu kasih Tuhan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa Roh-Mu. Kami rindukan kuasa lawan. Terjadi di tempat ini Tuhan. Yang setuju katakan amin. Katakanlah yang berkata, kuatan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, pujian dirasakan. Sekali lagi dari awal kita berikan yang lebih sungguh lagi. Dan semangat sukacita, amin. Pelukis cakrawala, melanai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pagi kerjaan. Katakanlah yang berkata, kuatkan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Besarkah, datang bertata, kuat dan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh, semua katakan sorak-sorak panjang buat Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan ada Raja segala Raja. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian padanya, katakanlah Dia yang berkuasa, Tuhanlah kekuatan, mazmur dan bersama
Silakan saudara duduk. Dalam Matius pasal yang ke-6, 6 sampai 15 ini diajarkan langsung oleh Tuhan Yesus ketika dia ada bersama dengan murid-muridnya. Jadi ini adalah salah satu pengajaran yang sangat penting yang akhirnya bisa membedakan pelajaran ya atau pengajaran atau pengertian orang-orang Kristen dibanding dengan orang-orang yang tidak menyembah Allah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ya, yang pertama yang saya mau Bapak Ibu Saudara pahami adalah begini. Karena Yesus adalah juru selamat yang saudara dan saya percayai, yang mati dan bangkit, dan bukan hanya sekedar guru, kita dapat mengatakan bahwa Yesus tidak hanya menunjukkan jalan menuju Tuhan, tetapi dia sendiri, Yesus sendiri adalah jalan menuju keselamatan. Yang percaya katakan amin. Dia sendiri berkata begini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, doa itu menjadi sesuatu yang unik bagi setiap orang percaya. Ya, semua orang berdoa. Agama-agama lain, penyembah-penyembah berhala pun berdoa. Tetapi apa yang membedakan doa orang Kristen dengan doa-doa orang-orang selain Kristen adalah bahwa melalui Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, hubungan Bapak Ibu Saudara dengan Allah hari ini boleh dipulihkan. Yang percaya katakan amin. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, itulah yang menyebabkan doa orang Kristen itu jadi unik. Uniknya di mana? Ayo kita lihat, perhatikan Saudara. Ya, dari dalam khotbah ini kita akan belajar ya pelajaran dasar tentang doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan ya, dengan menekankan pentingnya pemahaman dan menerima konsep Tuhan itu sebagai Bapa kita. Yang percaya katakan amin. Saya percaya tidak ada agama lain yang menganggap Tuhannya itu Bapa selain orang Kristen. Dan itu jadi unik. Jadi satu faktor pembeda. Dan itu yang kita harus pelajari hari ini. Dan itu yang harus kita yakini. Yang percaya katakan amin, saudara. Jadi saya percaya Bapak Ibu Saudara, agama itu gak ada yang sama. Gak ada. Orang bilang, oh gak apa-apa lah, kamu bisa jadi agama aja, agama apa saja. Toh agama itu semua sama. Tidak, saudara. Kalau agama itu semua sama, saudara, Bapak Ibu Saudara, maka berarti jalannya ada banyak. Ya, maka saudara, hari ini kita percaya bahwa tidak semua agama sama. Tidak semua agama sama. Tidak semua agama mengajarkan hal yang sama. Ya, saya tidak kupas satu persatu karena ini bukan pelajaran tentang apologetika Kristen, saudara, pagi hari ini. Tapi saya rindu saudara mengerti betul, saudara. Ya, titik berangkatnya. Yang membuat saudara berbeda dengan orang yang lain, Bapak Ibu Saudara, adalah ketika saudara memanggil Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Bapa. Yang percaya katakan amin, saudara. Itu berbeda. Itu berbeda. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat itu istimewa? Apa yang membuat itu berbeda? Kita tahu tadi ada Yesus Kristus, anak Allah yang mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya, yang membuka jalan, yang menjadi perantara bagi saudara dan saya. Untuk saudara dapat memanggil ya Aba, ya Bapa. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Tapi saudara, ayo kita lihat di sini. Ayat yang ke-7 dari Matius pasal yang ke-6 tadi. Ya. Di sana dikatakan demikian, lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Di dalam bahasa aslinya ini dikatakan pagans. Pagans itu orang-orang penyembah berhala, pagans ya. Orang-orang yang menyembah berhala. Saudara yang dikasih Tuhan, di situ dikatakan jangan doamu itu bertele-tele. Ya, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Nah, saudara, orang yang tidak mengenal Allah dalam bahasa Indonesia, itu bahasa aslinya dikatakan pagans, atau orang-orang yang menyembah berhala. Ya, yang artinya apa Bapak Ibu Saudara? Mereka pun berdoa. Jadi dalam hal ini tidak sedang dibedakan antara orang yang beragama dan juga orang yang tidak beragama. Tidak, ini semua dianggap beragama, cuman begini, cara nyembahnya beda. Ya, cara nyembahnya beda. Mereka ini bukan orang-orang yang tidak beragama, tapi orang-orang yang juga berdoa.
Berapa banyak saudara hari ini, saudara melihat dan mendengar bahwa banyak orang di luar sana juga berdoa. Amin saudara, betul nggak? Cuman doanya beda, tempatnya beda, ya, jurusannya juga beda, benar nggak Bapak Ibu Saudara ya? Jadi konsep doa ini diterima secara universal. Ya bahkan saudara biasanya kalau ada masa-masa tertentu, apalagi hari-hari ini seperti El Nino, ya kemarau yang panjang, Bapak Ibu Saudara ada beberapa daerah gagal panen, saudara itu nanti akan mempengaruhi hasil panen di bulan Desember dan bulan Januari. Saudara, mari pemimpin daerahnya biasanya mendorong ya warganya untuk berdoa bersama. Ya. Lintas agama, berdoa. Jadi konsep doa ini sebenarnya diterima secara universal. Nah, apa yang membuat itu berbeda? Ya, Yesus mengatakan begini, jangan bertele-tele dalam kamu berdoa. Ya, dan di sana dikatakan mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, ya banyaknya kata-kata itu juga diartikan begini, repetition, ya diulang-ulang, repetition, ya bertele-tele itu artinya ya kata-kata yang kosong, ya itu dalam bahasa aslinya. Nanti saya akan jelaskan, ya lebih dalam. Nah, saudara, kenapa di situ dikatakan saudara ada pembeda? Nah, ini Yesus mau ngomong begini sebenarnya di Matius pasal yang ke-6 ini. Ya, bukan cuma mengajarkan doa Bapa kami yang saudara harus hafalkan, ya, bahkan di gereja ini setiap kali kita setelah syafaat kita menaikkan doa Bapa kami, saudara. Bukan sesuatu yang menjadi ritual belaka, tetapi Tuhan mau mengajarkan sesuatu yang penting. Saudara siap dapat sesuatu yang penting hari ini? Amin, saudara, ya. Ya. Saudara, ini yang terjadi. Yesus sedang mengatakan bahwa ada dua cara untuk mendekati Allah. Ada dua cara, ada dua pendekatan ya untuk mendekati Allah. Ya, yang pertama, mereka yang percaya bahwa Tuhan mendengar doa karena perbuatan mereka. Saya sebut di sana agama. Ya, di situ jelas ya. Ya. Karena di tengah Bapak Ibu Saudara yang di samping-samping kelihatan, ya mungkin yang di tengah enggak ketok. Ya, enggak kelihatan Saudara, tapi Saudara percayalah itu ada di situ ya. Ya, pendekatan yang pertama adalah mereka yang mendekati Allah, ya, yang percaya bahwa Tuhan itu dengar doa karena perbuatan mereka. Makanya orang-orang seperti ini melakukan ritual-ritual. Yang ritualnya itu, saudara, tekun, konsisten, rajin. Tidak pernah bolong-bolong. Bahkan bisa jadi nggak pernah bolong-bolong seperti orang Kristen. Orang Kristen itu kadang-kadang karena saking gampangnya aksesnya, makanya Gus Dur kan punya jokes ya. Ya kalau yang Gus Dur yang ngomong berarti saudara itu bukan penistaan, dia sendiri yang ngomong saudara ya. Kenapa orang Kristen itu enak sekali, nggak usah teriak-teriak kalau doa. Soalnya ya kalau doa itu bukan manggil om, bukan manggil Pak D saudara, manggilnya Bapa. Nah saudara, kita sendiri seringkali karena begitu dekatnya ya itu menganggap remeh saudara. Ada orang-orang yang begitu rajin, begitu tekun, begitu konsisten saudara. Karena satu hal ini, mereka percaya bahwa cara mendekati Allah adalah dengan apa? Dengan perbuatan mereka. Itulah agama. Tapi di satu sisi yang lain, di Matius pasal yang ke-6 ini, Tuhan Yesus ngomong begini saudara. Ada mereka yang datang kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan itu Bapa. Yang percaya katakan amin. Biarlah kita menjadi bagian dari kategori yang kedua ini, Bapak Ibu Saudara, yaitu saudara datang mengenal Dia sebagai Bapa saudara. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya, saudara, kenapa begitu saudara? Nanti kita perhatikan. Kenapa Bapa itu menjadi sosok yang sangat penting, ya, sosok yang sangat penting. Dari mana kita tahu dua pendekatan ini? Mana Pak? Saya bagian yang mana? Dan saya sampaikan begini ya Bapak Ibu Saudara, jelas. Jangan sampai saudara mengaku Kristen, tapi saudara masuk dalam kategori yang pertama. Masuk dalam kategori begini, Tuhan akan dengar doaku kalau aku memberi persembahan. Dia akan dengar doaku kalau aku rajin ke gereja. Dia akan mendengar doaku kalau aku berbuat baik. Itu artinya engkau sedang beragama. Engkau sedang melakukan sebuah ritual, berharap dengan ritual dan perbuatan baikmu, Tuhan mendengar doamu. Tapi sebaliknya hari ini Bapak Ibu Saudara, kita harusnya tidak menganut pendekatan yang pertama, tapi pendekatan yang kedua. Kita menganggap Dia Bapa. Yang percaya katakan amin.
Saudara memberi bukan supaya saudara diberkati. Saudara memberi persembahan karena saudara terlebih dahulu telah diberkati oleh Tuhan. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Engkau berbuat baik, bahkan engkau melayani. Saudara beribadah, saudara berdoa kepada Tuhan. Bukan sedang bertransaksi, tetapi karena apa? Karena saudara mau membangun relasi, membangun hubungan yang karib, yang intim dengan Tuhan. Yang telah terlebih dahulu menyerahkan hidupnya, bahkan nyawanya bagi saudara. Sebagai bentuk kasihnya kepada kita. Amin. Ini saudara. Nah saudara, oleh karena itu saudara saya tuliskan di sana. Bapak ibu saudara, apa penyebab doa kita didengar Tuhan? Ini tandanya. Apa penyebabnya? Saya kasih supaya saudara gampang melihatnya dan mempelajarinya. 2 dasar kita dapat mendekati seseorang. Yang pertama itu saudara hubungan bisnis. Ya kalau saya mau ambil contoh dulu ya. Ini hubungan bisnis. 1 hubungan bisnis, 1 hubungan keluarga. Jadi saudara di sini saudara sedang kerja sama orang, mungkin punya partner bisnis. Saudara ya hubungannya adalah bisnis. Betul ya? Satunya hubungan keluarga, supaya gampang saudara. Bedanya apa? Saudara, kalau hubungan bisnis gini, hubungan bisnis, saudara akan rukun, saudara akan akur, saudara akan pasang senyum yang terbaik, saudara akan melakukan apa saja. Karena saudara berkata kepada partner bisnis saudara, atau bos saudara, atau siapapun yang saudara berbisnis dengan saudara, saudara akan ngomong begini, I have something for you, aku punya sesuatu untuk Anda. Apakah itu pekerjaan, apakah itu tenaga, ya kalau saudara baru diterima di hari pertama bekerja, saudara saya percaya saudara nggak ada yang mau terlambat, betul saudara? Sudah susah cari kerja, hari pertama telatnya setengah jam saudara. Ya. Hari kedua telatnya 1 jam saudara. Ya. Hari ketiga pasti dikasih salaman aja sama bosnya, udah lain kali nggak usah kerja lagi besok. Ya, benar nggak Bapak Ibu Saudara? Tapi saudara akhirnya saudara pasang wajah yang terbaik, bahkan melakukan kinerja yang terbaik. Saudara nggak mau terlambat. Kenapa? Because I have something for you. Aku punya sesuatu untuk Anda. Ya, itu bisnis saudara. Tapi kalau hubungan keluarga Bapak Ibu Saudara, ya mau anaknya telat, mau anaknya bangun kesiangan, mau anaknya nggak bangun sama sekali, saudara, dasar hubungan keluarga adalah begini Bapak Ibu Saudara. Bukan performance, bukan kinerja, tetapi apa? Tetapi status kita. Yang ngerti katakan amin. Saya punya 3 anak, saudara. Mereka tidak selalu memiliki sebuah performance yang baik, saudara. Apalagi kalau misalnya pergi bersama, telat, kayak tadi biasanya ke gereja. Ayo cepat gitu ya. Tapi apapun yang mereka kerjakan, mereka tetap anak saya. Itu status namanya. Jadi hubungannya tidak ditentukan oleh kinerja, tapi hubungannya ditentukan oleh status. Itu keluarga. Jadi saya tuliskan di sana. Hubungan keluarga bedanya begini. Siapa saya bagi Anda. Jadi kalau saudara adik, kakak, suami, istri, ayah dengan anak, atau mama dengan anak, itu artinya begitu. Siapa saya? Bukan apa kerjaan saya. Ya, paham ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi hubungan bisnis itu gini. Seberapa rajin saya. Tapi kalau hubungan keluarga, siapa saya bagi Anda? Paham ya Bapak Ibu Saudara ya. Yang kedua sudah cepat aja karena waktunya. Ya, yang kedua didasarkan oleh hasil, performance atau hasil kerja. Itu hubungan bisnis. Tapi kalau hubungan keluarga, komitmen yang permanen. Sekali anak tetap anak, nggak ada bekas anak itu nggak ada. Walaupun di dalam kekristenan kita tidak percaya yang namanya perceraian, Bapak Ibu Saudara, ya, tapi kalaupun bercerai itu ada namanya mantan suami atau mantan istri. Tapi kalau mantan anak itu nggak pernah ada, benar nggak Bapak Ibu? Atau mantan kakak saya, nggak ada saudara. Mantan adik saya, sekali adik ya adik, sekali kakak ya kakak. Saudara, persaudaraan, ya seduluran saklawase katanya orang Persebaya saudara ya. Pokoknya apa? Wani, ini nanti di YouTube yang nonton orang Malang, rame saudara ya. Saudara benar ya, saduluran saklawase, seduluran saklawase. Artinya itu berlangsung permanen komitmennya. Yang ketiga saudara, hubungan bisnis itu penyewa. Itu kayak saudara nyewa ngontrak rumah. Ya, ngekos. Siapa yang di sini pernah kos? Ya, kos, ngontrak ya saudara ya.
Lalu hubungannya itu dasarnya transaksi. Saya bayar sewa, ya landlordnya, ibu kosnya baik sama saya. Tapi kalau pas akhir bulan saudara saya tidak bayar kos, saudara, ya ibu kosnya itu ya mukul-mukul panci di depan kamar saya. Orang gitu ya, wah tong, ayo waktunya bayar gitu saudara ya. Tapi kalau udah bayar rutin, ya nggak pernah telat, ibu kosnya baik-baik aja. Hubungannya transaksi, penyewa dengan tuan rumah. Yang kedua saudara, hubungan keluarga, anggota keluarga. Anggota keluarga, di sini ada kalau anak-anak masih kecil gitu tinggal di rumah saudara, terus anak-anak saudara awal bulan gitu, ayo bayar kos, ya, buat makanmu, ya, buat tempat tidurmu gitu ya, suruh bayar, nggak ada saudara. Ya, yang terakhir saudara, hubungannya itu bersyarat. Kalau bisnis hubungannya bersyarat. Sampai kapan? Sampai kontraknya habis, nggak diperpanjang lagi. Ya, sampai kinerjanya dilihat atau tidak lagi dilihat ya, masuk dalam KPI, Key Performance Indicators ya, atau enggak masuk lagi standar. Ya, akhirnya diperingatkan 1, peringatkan 2, peringatkan 3, bye-bye begitu ya. Bersyarat, tapi hubungan keluarga hubungan tanpa syarat. Saudara, di dalam doa ini pun terjadi. Di dalam doa ini pun terjadi. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara. Ya, di dalam agama ya, itu akan ngomong begini saudara. Kalau agama, jika kamu menghasilkan, jika kamu berbuat, maka kamu diterima. Tetapi dalam kekristenan, dalam hubungan kita dengan Tuhan, itu ngomong begini, karena kamu sudah diterima, karena kamu sudah diselamatkan, kamu akan menghasilkan. Yang percaya katakan amin. Kamu akan berkinerja baik. Karena kamu sudah diselamatkan, kamu akan berbuat kudus. Karena kamu sudah diselamatkan dan ditebus dengan darah yang mahal. Maka hari ini engkau akan berbuat baik. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Saudara, bagaimana kita mengetahui apakah kita seorang yang hanya beragama atau seorang Kristen? Ya, perhatikan baik-baik. Bisa nggak orang Kristen itu menjadi orang yang beragama? Sangat bisa. Karena hitungannya selama Tuhan itu selalu bertransaksi. Bahkan kalaupun ada yang terjadi dalam hidupnya, kesandung, kukunya cantengan, lalu saudara ngomong gini, waduh rasanya aku kemarin telat perpuluhan, jadi akhirnya aku jadi kesandung. Semuanya itu dihubungkan dengan transaksi dengan Tuhan. Ini bahaya saudara. Bahaya. Nah saudara, bagaimana kita mengetahui apakah kita seorang yang beragama atau seorang Kristen adalah ketika doa kita tidak dikabulkan. Nah, disitulah baru kelihatan saudara. Apakah saudara sedang bertransaksi sama Tuhan ataukah engkau sedang berelasi dengan Tuhan. Ketika kita kecewa dan cemas karena kita merasa kita telah melakukan sesuatu untuk Tuhan, atau belum merasa cukup melakukan bagi Tuhan. Perhatikan baik-baik saudara. Kalau doa kita nggak terkabul, itu biasanya 2. Kita akhirnya marah sama Tuhan. Marah sama Tuhan kenapa? Kira-kira ada yang bisa jawab. Marah kenapa? Karena merasa saudara sudah melakukan bagian saudara. Apa bedanya orang yang seperti ini ya dengan pegawai yang sudah merasa bekerja keras ya sesuai dengan standar perusahaan lalu tidak mendapatkan gaji yang seharusnya dan gaji yang sudah dijanjikan. Dan dia protes ke HRD, kenapa? Mana janjinya, betul? Halo? Saudara masih ada di sini? Ya. Roto abot ya firmannya ya. Tapi saya mau katakan saudara, kita harus bertumbuh dalam pengenalan Allah yang benar. Amin saudara. Kita nggak mau bertransaksi sama Tuhan. Kita mau berelasi dengan Tuhan. Saudara, seringkali kita marah sama Tuhan. Kenapa? Kita merasa, saya ini udah kurang apa Tuhan? Saya udah melayani. Saya udah jadi choir. Saya udah main musik. Nggak cuma 1 alat musik, 3 alat musik tak pegang semua. Saya juga WL. Saya juga kameramen. Saya juga apa saja, semuanya pokoknya serabutan bagi Tuhan. Lah kok sekarang hidupku seperti ini? Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan marah. Yang kedua saudara, kita akan kecewa atau cemas.
Anxious dalam bahasa Inggrisnya. Cemas itu gini, cemasnya gini. Aduh, kenapa ya kok doaku tidak dijawab Tuhan? Atau kenapa ya jawabannya kok no bukan yes? Kayak Mas Anang. Kalau aku sih yes, kan gitu kan saudara ya. Indonesian Idol. Kenapa kok no? Jangan-jangan karena aku kurang melakukan. Jangan-jangan karena aku belum melakukan ini dan itu. Saudara, orang yang seperti ini itu hubungannya sama Tuhan hubungan bisnis. Nah disitulah kita kelihatan saudara. Sebagai penyewa rumah kita merasakan telah melakukan segalanya untuk berhak mendapatkan apa yang kita mau. Kita merasa aku harus diberkati. Kenapa? Selama ini kita selalu dengar doktrin orang Kristen, doktrin yang salah dari orang Kristen. Bahwa kalau ikut Tuhan pasti diberkati. Kalau ikut Tuhan pasti disembuhkan. Kalau ikut Tuhan pasti tidak ada permasalahan. Salah saudara. Yang Tuhan janjikan bukan bebas dari masalah. Yang Tuhan janjikan penyertaannya sempurna. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Saudara waktu sakit tetap ada Tuhan. Saudara waktu nggak punya apa-apa, Tuhan tetap menyertai saudara. Dan menyediakan apa yang saudara butuhkan. Yang percaya katakan amin. Saudara jangan sampai kita terjebak sama namanya Injil kemakmuran saudara. Hati-hati sekali saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, berikutnya ayo kita masuk saudara. Dalam ayat yang ke-7 masih. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele. Bertele-tele itu apa? Saudara, bertele-tele itu artinya kosong. Ya, tanpa makna. Kosong. Ini saya nggak bicara saudara yang pintar berdoa ya. Nanti jangan sampai saudara nanti waduh kalau aku habis ini saya bagian doa syafaat. Siapa nanti yang bagian doa syafaat? Waduh kalau begitu Tuhan terima kasih. Haleluya. Amin. Haleluya. Bukan gitu maksudnya Bapak Ibu Saudara ya. Bertele-tele itu kosong. Ya, lalu banyak kata-kata dalam bahasa aslinya dikatakan anxious atau cemas. Nah, apa artinya? Artinya sebuah doa tanpa hubungan pribadi, hanya ritual dan kosong tanpa makna. Saudara paham artinya? Artinya apa? Doa kita biasanya doa yang sudah terlanjur hafal. Halo? Siapa yang di sini saudara berdoa pagi? Ya, doa makan pagi ya saudara ya. Doa makan pagi tapi doanya pakai doa makan malam saudara ya. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Ya, sudah terbiasa. Artinya apa? Doa saudara, doa yang tanpa koneksi, tanpa hubungan. Gak ada sesuatu yang personal. Saudara berdoanya karena ngikut-ngikut aja. Oh Pak Pendeta biasanya doanya begitu. Ya udah saya ikut-ikutan. No, doa itu adalah hubungan yang dibangun didasarkan hubungan yang intim, yang karib, yang pribadi. Yang percaya katakan amin. Halo? Ada amin di sini? Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bertele-tele di situ dikatakan sebuah doa tanpa hubungan pribadi hanya ritual dan kosong. Oleh karena itu ya, Yesus mengajarkan apa? Ayat 9, yuk kita lihat saudara. Karena itu berdoalah demikian. Ini yang selalu diajarkan Tuhan Yesus, tapi yang selalu kita remehkan. Ini sesuatu yang underrated, sesuatu yang terlalu biasa. Saudara kalau biasa hari ini, makanya kalau di gereja setiap minggu dinaikkan doa Bapa kami ya bisa jadi begitu. Hanya sebagai sebuah hafalan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Di bumi seperti di surga. Saudara, itu jadi sebuah ritual tanpa makna, kosong. Itu yang maksudnya Tuhan tadi bertele-tele itu tadi. Ya. Karena itu berdoalah demikian. Ingat ini saudara, ini ciri khasnya orang Kristen, indah sekali. Di situ dikatakan begini, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Artinya begini saudara, kalau saudara hari ini berdoa sebagai orang Kristen, saudara berdoa, Bapa kami. Itu sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika engkau sadar, kita ini orang yang berdosa. Kita ini tidak layak. Saudara. Lalu tiba-tiba saudara berkata, Bapa kami yang ada di surga. Itu sesuatu yang indah. Coba diresapi saudara. Coba direnungi.
Siapa kita di hadapan Tuhan? Tanpa Kristus, kita ini manusia-manusia yang jatuh di dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Dosamu, dosaku merah seperti kermisi. Tapi hari ini kita bisa berdoa begini, Bapa kami. Kalau saudara ini masih menganggap, biasa aja Pak. Yang sebelah itu manggil Om, kita manggil Bapak, ya biasa aja. No, saudara. Ini tidak biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara perhatikan saudara. Jadilah Bapakku. Kita sedang ngomong sama Tuhan, aku ini gak layak menerima status anak ini. Namun karena Kristus mati dan bangkit bagiku, aku sekarang bisa memanggil engkau, ya Aba, ya Bapa. Saya percaya kalau setiap orang Kristen setiap hari menyadari bahwa kalau hari ini statusmu itu anak, bukan karena hasil perbuatanmu, tetapi karena kematian dan kebangkitan Kristus, maka hidup Bapak Ibu Saudara, hidup yang penuh ucapan syukur dan berkata, ya Aba, ya Bapa. Amin. Mungkin beberapa kita nggak menyadari kenapa kita masih punya Bapak. Saya masih punya Bapak sampai hari ini dan saya bersyukur oleh karenanya. Tapi ada beberapa dari Bapak Ibu Saudara yang hidupnya sudah lama hidup tanpa ayah. Atau bahkan kalau punya ayah saudara bukan ayah yang baik. Bukan bapak yang baik. Sehingga hari ini saudara punya kebencian terhadap bapakmu itu. Tapi saudara, saya mau katakan, kalaupun bapak kita adalah bapak yang tidak sempurna, seperti bapak saya juga, bapak saudara, tidak ada yang sempurna. Kita hari ini boleh bersyukur kalau saudara dan saya punya Bapa yang sempurna. Amin saudara. Mungkin hari ini saudara gak punya Bapa lagi. Mungkin Bapakmu sudah dipanggil Tuhan. Saudara ngerti arti ini. Saudara. Dulu kita ini yatim piatu. Saudara. Kita ini gak punya orang tua lagi. Hari ini kita dicangkokkan. Hari ini kita ditebus dengan darah yang mahal. Sehingga kita bisa berkata, ya Aba, ya Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada hubungan yang hangat. Ada hubungan yang percaya diri. Saudara, dengan penuh keberanian, Ibrani 4 dikatakan. Penuh keberanian, percaya diri itu bukan artinya, oh ini loh aku udah hebat, aku udah pelayanan. Ya, aku udah memberi persembahan. No. Kepercayaan diri kita itu terletak dari apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Yang setuju katakan amin. Karena Tuhan Yesus sudah mati bagi saudara, saudara memiliki keberanian untuk masuk dalam tahta kudusnya. Makanya Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan kalau hari ini saudara bisa menyanyi, bisa memuji Tuhan. Bersyukur yang percaya katakan amin. Saudara. Jangan asal-asalan. Jangan sampai WL-nya kemeringat segede-gede jagung. Saudara. Ayolah Bapak Ibu, ayolah tepuk tangan. Ayolah, ayo angkat tangan. Saudara, orang yang sadar siapa hidupnya. Dan hari ini dia dikasihi dan diterima sepenuhnya oleh Tuhan. Adalah orang-orang yang pada akhirnya mulutnya tidak akan pernah berhenti memuji dan mengucap syukur kepada Allah. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Amin. Kenapa kita malas ke gereja? Kenapa kita anggot-anggotan? Kenapa kita gampang kecewa? Kecewa sama orang, dia sih. Udahlah aku gak gereja-gerejaan. Saudara, saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara. Itu menunjukkan kedewasaan rohani kita. Hari ini kalau kita ada di tempat ini itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kalau saudara sadari itu betul saudara. Maka saudara, mulut saudara gak akan pernah berhenti memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara akan bergiat. Bukan untuk diberkati, bukan untuk diselamatkan, tapi karena sudah diselamatkan. Yang setuju katakan amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi udah dibayar di depan. Tuhan bukan Tuhan yang berhutang, dia udah bayar lunas dengan darahnya. Hari ini kesempatan kita meresponi apa yang dia sudah kerjakan bagi kita. Yang setuju katakan amin. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Oke, Bapak Ibu Saudara, berikutnya di sana dikatakan Yohanes 1:12, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa. Menerima siapa? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang tidak mengenal Allah tadi, itu namanya pagans ya. Itu artinya penyembah berhala. Mereka ini bukan orang-orang yang tidak beragama. Mereka ini orang-orang yang berdoa. Bisa jadi itu saudara dan saya hari ini. Tapi jadi dalam konteks ini Yesus tidak membedakan antara orang beragama atau tidak beragama.
namun dia membedakan antara orang yang beragama dengan orang Kristen. Saudara, kita hari ini telah diadopsi. Sama-sama yuk katakan diadopsi. Amin, saudara ya. Saudara, saya nggak tahu dengan saudara, tapi proses adopsi itu biasanya nggak gampang, lama, saudara. Tetapi ada beberapa ya kerabat kami pun melakukannya. Ya nggak cuma 1, 2. Saudara, adopsi itu begini, saudara. Dia nggak punya bapak lagi, nggak punya anak lagi. Lalu hari ini diakui sebagai anak, ya dan resmi legal masuk ke kartu keluarga, menjadi bagian dari keluarga. Bisa memanggil papa mama. Tadinya enggak bisa manggil papa mama karena enggak punya papa mama lagi. Itu proses adopsi. Ya. Dan itu saya percaya kalau saudara mau adopsi itu enggak gampang, saudara. Kenapa? Kalau saudara masuk di panti ya, atau panti apalagi panti yang baru lahir, bayi-bayi gitu, ngeliatin gitu, wah enggak tega pasti saudara. Pasti saudara enggak tega, ini milih yang mana ini? Saya cuma punya 1 kesempatan, saya mengambil 1. Oh tapi lucu-lucu bayinya saudara, bingung saudara. Itu karena mereka lucu. Saudara. Tapi berbeda dengan kita, saudara dan saya. Kita ini berdosa. Kita ini jatuh, kita ini pemberontak Allah. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, status saudara itu diadopsi sama Tuhan. J.I. Packer ngomong begini Bapak Ibu Saudara. Adopsi itu adalah hak istimewa tertinggi daripada Injil. Pengkhianat itu telah diampuni, dibawa untuk menerima makan malam dan diberi nama keluarga. Yang percaya katakan amin. Family name saudara. Ya, itu saudara menjadi bagian dari warga kerajaan surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sesuatu privilege yang luar biasa. Kita diadopsi menjadi anak-anak Allah, saya tuliskan. Kita diadopsi bukan berdasarkan perbuatan kita, namun karena perbuatan Allah. Status sebagai anak membuktikan begini Bapak Ibu Saudara. Komitmen Allah terlepas dari apapun perbuatan kita. Dia tidak ambil saudara sebagai pegawai. Dia tidak ambil saudara sebagai anak buah. Karena kalau anak buah, kalau pegawai, saudara akan dinilai dari apa? Bukan dari status saudara, tapi dari pekerjaan saudara. Betul Bapak Ibu? Bapak Ibu yang punya pegawai, betul? Ya. Oleh karena itu kenapa Bapak Ibu Saudara akan lebih sulit ya untuk menilai pegawai yang sudah ikut lama, tapi pegawai rasa keluarga. Kenapa? Karena udah saking lamanya, saking baiknya saudara ya. Udah kayak teman, udah kayak saudara. Tapi dia pegawai kita. Sulitnya itu apa? Kalau sewaktu-waktu orang lama ini, orang yang udah deket ini, pegawai kita ini melakukan kesalahan. Ya, menusuk kita dari belakang. Oh, sakitnya pasti luar biasa. Betul Bapak Ibu? Tapi gimana-gimana walaupun dia dekat, statusnya masih pegawai. Tapi kalau adopsi, itu saudara diterima sebagai anak. Itu membuktikan begini, penilaian saudara, penerimaan saudara, tidak lagi dinilai dari performance kita, kinerja kita. Tetapi dari status kita. Kalau kita sudah diterima sebagai anak, kita nggak pernah ditinggalkan sebagai bukan anak. Karena saudara dan saya telah dikasihi oleh Allah. Membuat kita bersyukur dan memuji Tuhan dengan sukacita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Coba lihat di sini saudara. Renungkan baik-baik. Behold, lihatlah. Dalam bahasa Inggris ini katakan, lihatlah. Betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal Dia. Di situ dikatakan, lihatlah. Betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Saudara, itu yang harus menjadi teriakan kita setiap hari. Itu yang harus menjadi ucapan syukur hatimu, hatiku setiap hari. Saudara berkata, saudara sedang ada di depan cermin. Lihatlah, aku ini anak Allah. Yang setuju katakan amin, saudara. Itulah yang akan menyadarkan kita. Itulah yang akan membuat kita terus maju, berlari-lari. Semakin kuat menuju Sion. Kita akan terus rindukan, membaca firman, merenungkan firman. Kenapa? Karena kita ini anak Allah. Kesadaran akan anak Allah. Ya, itu membuat kita akan terus dapat memuji dan memuliakan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ayo
Saya akan tutup dengan ini, saudara. Perbedaan orang-orang beragama dan anak-anak Allah. Yang pertama, saudara, orang-orang beragama hanya anggap Allah itu berguna dan tidak berharga. Kita hanya pakai Allah untuk capai tujuan saudara. Saudara hanya akan berdoa, saudara akan berlutut, nangis, ya, saudara akan berdoa sungguh-sungguh supaya apa? Supaya cita-citamu, ambisimu, keinginanmu tercapai. Tapi setelah itu engkau akan lupakan Tuhan. Setelah perusahaanmu beres, setelah engkau diberkati, engkau akan tinggalkan Tuhan. Sampai kapan? Sampai engkau butuh Dia lagi. Itu orang yang beragama. Orang beragama itu penuh dengan transaksi. Saudara pikir ya Tuhan itu seperti oknum-oknum yang selama ini kita bisa pakai dan kita bisa gunakan untuk mencapai tujuan dan keinginan kita. Orang bilang semua di Indonesia itu bisa diatur. Dan kita berpikir Tuhan pun demikian. Itu orang-orang beragama, saudara. Orang-orang beragama itu orang-orang yang munafik. Ya, di gereja, wah luar biasa senyumnya, luar biasa baiknya. Tapi di luar begitu jahatnya. Kenapa? Karena hanya dia pikir Tuhan itu cuma bisa alat aja, dipakai aja. Dipakai aja, kamu pakai rumah ibadat yang lain, kebetulan aku Kristen, ya aku pakai gereja lah. Yang penting cuan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Bukan seperti ini kekristenan yang kita mau bangun di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara, marah jika doa tidak dijawab, cemas karena merasa kurang melakukan untuk Tuhan. Itu orang yang beragama. Tapi orang yang menjadi anak-anak Allah, pertama, rohnya memuji Allah. Kenapa? Karena dia tahu, aku nggak layak, aku berdosa. Tapi hari ini aku bisa ngomong, Bapa, aduh luar biasa. Bapa, luar biasa. Halo, amin saudara. Kalau hari ini tiba-tiba orang terkaya di dunia, siapalah gitu. Ya, pendiri Facebook misalnya, Mark Zuckerberg gitu. Terus tiba-tiba ya pengen adopsi anak gitu. Terus tiba-tiba dia ngelihat anak saudara, aku kayak pengen adopsi anakmu. Kira-kira saudara berikan nggak dia? Oh ya udah kasih aja gitu. Ya mulai sekarang panggil aku Dedi ya, Dedi Dores, bukan ya, Dedi, ya, ayah ya. Panggil aku Papa, ya, gitu ya. Panggil Papa, Papa. Berarti itu mobil yang di garasi boleh aku naikin? Oh boleh. Dibuka garasinya, wah jajar-jajar saudara. Kok mobil? Itu pesawat, helikopter itu kalau mau kamu pakai aja. Wah. Kira-kira gimana saudara? Haleluya. Hari ini lalu saudara apa? Ditelepon sama bapakmu yang asli. Pak, sopo iki ya? Sopo iki ya? Lho nduk, wis lali ta? Bapakmu nang desa. Waduh Pak, ini sinyalnya jelek. Udah Pak, nanti tak telepon lagi ya. Wah. Benar gak saudara? Kita menjadi anak Allah. Seharusnya itu akan mengubah hidup saudara sekali untuk selamanya. Penuh ucapan syukur karena telah diangkat menjadi anak Allah. Yang ketiga, hubungan penuh kasih, intim, karib dengan Allah Bapa melalui karya Kristus. Hubungannya itu tidak transaksi, hubungannya tidak pernah hitung-hitungan saudara. Hubungannya itu tulus, penuh makna. Kalau ngomong itu apa adanya, gak usah bertele-tele, gak usah pakai pembukaan. Bahkan saudara bisa protes, saudara bisa nangis, bahkan saudara bisa marah, ekspresikan apa yang ada dalam hatimu kepada Tuhan. Karena Dia Bapakmu, yang percaya katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita menganggap Dia Bapa, kita percaya kepada Dia, walaupun jawaban doanya tidak menyenangkan hati kita. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Karena bagaimanapun aku tetap percaya Bapakku. Halo? Oleh karena itu kenapa Tuhan Yesus mengajarkan ini? Bapa yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Jadilah kehendakmu. Di mana? Di bumi seperti di surga. Kenapa? Pasrah bongkoan sama Tuhan. Kenapa? Karena Dia Bapak kita. Percaya bahwa seorang bapak tidak akan pernah menjerumuskan anaknya. Apapun kesulitan yang kita hadapi, semuanya itu akan berujung kebaikan bagi setiap saudara yang percaya. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oleh karena itu saudara, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kenapa? Enggak, berikanlah tahun ini, berikanlah bulan ini, berikanlah semester ini. Kenapa? Karena Dia Bapakmu.
Bapak saudara itu, saudara punya hak untuk mengintervensi, untuk langsung tanya. Saudara nggak perlu tanya ajudannya, betul nggak Bapak Ibu Saudara? Kalau Bapak Ibu Saudara seorang CEO, pengawalnya banyak saudara. Namanya anak ya anak, Pak. Ayo Pak main Pak. Main Pak. Makanya saudara kalau lihat presiden sekalipun main sama cucunya, ya dalam acara yang resmi, terus cucunya gini-gini, nggak ada pas pampres yang, hei hati-hati, siapa kamu? Gitu nggak mungkin. Udah tahu ini cucunya presiden, saudara. Berlari-lari gitu, tenang-tenang aja. Kenapa? Karena dia tahu. Saudara yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tim Keller ngomong begini, satu-satunya orang yang berani membangunkan raja pada jam 3 pagi hanya untuk minum segelas air adalah seorang anak. Yang setuju katakan amin. Gak mungkin jenderal, gak mungkin anak buahnya saudara, raja lagi tidur nyenyak, mungkin ngorok gitu saudara ya. Terus dibangunin jam 3 pagi, jenderalnya ngomong, ada apa jenderal? Penting kah? Kita mau perang kah? Enggak, Tuhan saya haus. Ya, raja punya aqua. Kira-kira apa saudara? Enggak cuma aqua saudara. Ya, jenderal itu akan ditenggelamkan di bawah laut saudara. Benar enggak? Ngapain kamu ganggu aku jam 3 cuma minum aqua? Ambil sendiri, benar enggak? Tapi kalau ada satu raja yang dibangunkan jam 3 pagi hanya untuk menyediakan segelas air, itu pasti anaknya. Yang percaya katakan amin. Demikian saudara hari ini Bapak Ibu Saudara. Hari ini apapun yang kau inginkan, apapun yang menjadi kerinduan hati Bapak Ibu Saudara, naikkan kepada Tuhan. Naikkan kepada Dia. Kekecewaan hatimu, saudara, luka batin saudara. Saudara katakan kepada Tuhan hari ini, Dia adalah Bapamu. Walaupun Dia pencipta langit dan bumi dan isinya. Dia raja di atas segala raja. Dia Tuhan. Kenapa Yesus tidak ngomong begini? Tuanku yang ada di surga. Kenapa Yesus tidak ngomong begini? Rajaku pencipta langit yang bumi yang ada di surga. No. Yesus ngajarkannya begini. Bapakku yang ada di surga. Ada kedekatan, ada akses, ada relasi, ada hubungan. Yang percaya, ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oleh karena itu saudara, orang Kristen didorong untuk berdoa tanpa malu-malu. Dan tekun, percaya pada hubungan karib yang saudara dan saya miliki dengan Tuhan sebagai Bapak saudara. Yang sangat memperhatikan setiap kebutuhan kita. Kita berani minta karena Dia Bapak kita. Yang setuju katakan amin saudara. Kita berani minta dan kalaupun belum dijawab atau bahkan tidak dijawab, kita tetap percaya bahwa Bapa tahu yang terbaik bagi kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Saya undang Bapak Ibu atau Bapak Penatua, para petugas yang akan melayani meja juga bisa menyiapkan diri. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat berdoa, ambil waktu pada pagi hari ini di hadapan Tuhan. Musik mengalun dengan lembut, saudara merenungi apa yang menjadi firman Tuhan pada pagi hari ini dan apa yang saudara doakan, apa yang saudara dapatkan. Dia Bapa saudara, Dia Bapa kita. Bukan karena saudara rajin, bukan karena saudara baik, tapi karena Dia mengasihi kita. Kita ini kotor saudara. Perbuatan baik kita itu seperti kain lap kotor, tidak ada artinya. Tapi kalau hari ini saudara dikatakan, anakku, kita menjadi anak-anak Allah, itu karena semua, karena kasih Tuhan atas setiap saudara. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Mari jangan pernah sia-siakan. Kalau setiap pagi saudara berdoa, Bapakku yang di surga. Kalau saudara ngerti kebenaran ini, saudara akan menangis. Saudara akan penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, aku boleh panggil Engkau Bapa. Bukan hanya memanggil Engkau Raja, tidak memanggil Engkau Tuhan, tidak memanggil Engkau Tuhan, Master. No, memanggil Allah itu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami telah diajar untuk mengerti arti Bapa bagi kami. Kami berdoa hari ini ya Tuhan, bahwa kami diterima oleh Allah, bukan karena kinerja kami, tetapi karena status kami. Kami sebagai anak-anak Allah, kami diterima sepenuhnya. Kami
Biarlah itu juga memampukan kami untuk menjadi bapak-bapak yang baik bagi anak-anak kami. Ampuni kami, bapak-bapak, kalau kami tidak menjadi teladan bagi generasi yang selanjutnya. Ampuni kami, ibu-ibu, kalau kami sebagai orang tua tidak menjadi teladan, bahkan menjadi teladan yang buruk melalui perkataan kami. Mungkin kami pernah mengutuki, mungkin kami bahkan pernah berkata-kata yang akhirnya membuat anak-anak kami sakit hati. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni, memulihkan setiap kami. Dan sebentar kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Tuhan kuduskan, layakkan kami. Biarkan kami dimeteraikan sekali lagi oleh firman-Mu, bahwa kami adalah sesungguhnya anak-anak Allah. Lihatlah, sungguh besar kasih setia-Mu bagi kami. Kami yang dulu jauh hari ini menjadi dekat. Kami menjadi anak-anak Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi mereka yang belum dibaptis, belum diterima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mohon tidak mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagi. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Mari bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Haleluya. Mari mengucap syukur di hadapan Allah. Mari siapkan hati kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Perjamuan kudus adalah bukti bahwa Allah mengasihi saudara. Perjamuan kudus itu menjadi bukti bahwa Allah itu turun menjadi manusia, mati bagi kita, untuk menyatakan kasih-Nya, anugerah-Nya bagi setiap saudara. Perjamuan kudus membuktikan bahwa melalui karya Kristus di atas kayu salib, kematian dan kebangkitannya, saudara hari ini yang dulu merupakan bukan anak Allah, dulu jauh, hari ini menjadi dekat. Dan hari ini kita disebut anak-anak Allah. Oleh kematian dan kebangkitan Kristus, hubungan saudara dipulihkan. Saudara, mari kita berdoa. Angkat roti di atas kepala saudara. Sebelum kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, saya minta kita bersama-sama membaca pengakuan iman GBI. Saya akan mulai dengan kata, aku percaya. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru. Lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal,
dan hidup kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Jemaat GBI Diaspora Sejahtera, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah sesungguhnya persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Ambil cawan, angkat cawan di atas kepala saudara. Mari syukuri. Ini anggur biasa, tapi sesungguhnya ini melambangkan darah Yesus yang sudah tercurah bagi kita. Saudara tidak layak dilayakkan. Saudara kita berdosa, kita dibenarkan. Saudara kita mati, dibangkitkan. Itu semua karena karya Kristus di atas kayu salib. Hari ini mari bawa kuasa Injil itu terus bekerja dalam hidup saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari jemaat GBI Diaspora Sejahtera, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah sesungguhnya persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk karya salib-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, bahwa yang mengadopsi kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kasih-Mu mengalir dalam setiap hidup kami. Memeteraikan setiap firman yang ada. Biarlah Tuhan di awal bulan ini, kami boleh melihat penyertaan Tuhan sempurna. Dan bila sebentar kami akan bersyafaat, kami percaya Tuhan Kau dengar seruan syafaat kami. Bapa yang baik, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Biarlah kami senantiasa datang dalam doa kami, menjadikan Engkau Tuhan dan Bapa kami. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami dalam setiap persoalan masalah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bawa doa kami buat Bapak Wakil Gembala kami yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya tangan Tuhan senantiasa menyertai dalam setiap pelayanan dan menyertai keluarga besarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami semua yang melayani pagi hari ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa doa kami juga Bapa buat hamba-hamba-Mu yang hadir maupun yang belum hadir dalam setiap persoalan masalah mereka. Tuhan, kami percaya yang sakit sudah Tuhan sembuhkan, yang lemah sudah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan, bahkan mereka yang berduka Tuhan beri penghiburan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami taruhkan bangsa dan negara ke dalam tangan. Kami percaya Tuhan, bangsa kami Tuhan tetap sertai menjadikan bangsa yang tambah maju dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati pemimpin bangsa kami dalam setiap pelayanannya Tuhan yang tinggal beberapa bulan lagi. Kami percaya mereka dapat menyelesaikan tugas mereka dengan penuh sukacita. Dan biarlah Tuhan sertai sampai penghabisan bangsa kami dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tak lupa berdoa untuk kota kami. Engkau berkati pemimpin kota kami. Engkau juga memberkati 3 pilar kota kami, baik TNI, Polri maupun pemerintahan kota, yang hari lepas hari melaksanakan giat untuk mengantisipasi masalah demi masalah yang memberi rasa aman bagi warga kota kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, kami memberikan persembahan kami dengan penucapan syukur, karena kami tahu
Tuhan yang memberi segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makan kami pada hari ini yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Open Recruitment Batch 3 untuk usia 13 tahun ke atas telah dibuka. Membuka kesempatan bersama melayani di bidang praise and worship, pendoa, barista, guru sekolah minggu, multimedia yang di dalamnya meliputi sosial media team, ceremony note writer atau copywriter, kameramen, dan operator. Juga di bidang service yang di dalamnya meliputi usher, service organizer team, dan traffic management. Pendaftaran dapat diakses melalui scan QR Code dan dapat melalui Gembala MK atau Unity masing-masing. Mari melayani dan bergabung bersama keluarga DSCM. Tuhan Yesus memberkati. Bamak Surabaya dan Sejahtera Kota Sejahtera Kita mengadakan acara Reconnect Pastors and Leaders Meeting bersama Pastor Kong Hee dari City Harvest Church Singapore selama 2 hari. Selasa 28 November acara dimulai pukul 18.30 sampai selesai, Rabu 29 November dimulai pukul 9 sampai selesai. Tempat di GKPB MDC Graha Pemulihan, Jalan Putat Gede Selatan nomor 2, Surabaya. Tempat terbatas, segera daftarkan diri dengan scan QR Code. Kontak person, Bapak Yosef Herlianto dari Sejahtera Kota, Bapak Sinwo Susanto dari Bamak Surabaya, dan Ibu Ari Kuswandari dari Bamak Surabaya. Di momen peringatan Hari Pahlawan 2023, Bamak Surabaya bersama Sejahtera Kota Sejahtera Kita mengadakan konser doa Indonesia Sejahtera. Di hari Jumat 10 November 2023 dimulai pukul 18.30 di GBI Rock Royal Church, Jalan Royal Babatan 23-27, belakang Mitra 10 Wiyung, Surabaya. Mari kita dukung dan doakan saudara-saudara kita yang hari ini, Minggu 5 November 2023, akan menerima baptisan air. Christian Nathanael Alim, Bernadetta, Endio Yeremia Sumampo, Feldianus Wijaya, Excel Wicaksana Abadai, Yulia Dwi Sriwedaring Tias, Esika Esi, Melina Puspitasari, Priska Livaningsih, Bintang Andreas Adi Cintoko, Tri Jessica Febrianti, Radea Putra Wijaya, Fasa Manonduro, Juliana Satria Agung Pratama. Kami mengucapkan terima kasih kepada donatur diakonia bulan Oktober 2023, Ibu NN 100 sak beras merek Bok Darmi, Ibu Hendrawati, Bapak PDM Simon Sukoco, Bapak Dendi Pristiwanto, Ibu Lucy Herawati, Ibu Beni, Bapak Agus Rianto, Bapak Herudiman, Hotel Permata Intan, Sekolah Minggu DSCM. Tuhan Yesus memberkati. Itulah jemaat Tuhan informasi yang dapat kami bagikan. Tetap sehat, semangat, dan sukacita.
Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar biasa. Boleh kita kasih sorak-sorai tepuk tangan panjang bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Karena kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari saudara bangkit berdiri bersama-sama. Kasih salam kanan kirimu. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sukacita. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi, bagi Dia segala pujian, segala hormat dan syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, sampai selamanya, selama-lamanya, Selamanya. berikan sorak-sorai tepuk tangan panjang bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Ya, Bapak Ibu terus dukung, doakan supaya anak-anak muda, remaja, bahkan sekolah minggu terus boleh dimuridkan. Yang percaya katakan amin. Ya, mereka bisa ngajak teman-temannya untuk bisa saling melayani, dan sebentar mereka juga dapat pengarahan sedikit tentang bagaimana mereka harus berkomunitas. Ya, berkomunitas di Diaspora Sejahtera kita punya namanya Mesbah Keluarga, tapi juga Unity untuk anak-anak mudanya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, karena itu penting untuk apa? Untuk bertumbuh, karena kita nggak bisa bertumbuh sendirian. Katakan kanan kiri Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa tumbuh dewean. Ya. Kita harus bertumbuh dalam komunitas, apalagi anak-anak ya, anak-anak remaja. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau punya anak remaja mau izin ke gereja, tolong diizinkan, tolong diantar ya, tolong dijemput ya Bapak Ibu Saudara, karena itu bagian dari investasi kita kepada anak-anak kita, dan bagian dari benih yang terus ditaburkan supaya mereka bertumbuh, berakar di atas pengenalan firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Kalau bukan kita yang memuridkan mereka, maka dunia yang akan muridkan mereka. Saudara pilih yang mana, itu keputusan ada di pihak saudara. Amin. Saudara. Nah, oleh karena itu yang kedua, Bapak Ibu Saudara terus dukung, doakan ya untuk masuk dalam bulan-bulan politik. Semakin tidak cuma hangat tapi panas. Saya menduga ini nanti hari ini bahkan sampai nanti tanggal 8 masih akan panas. Saudara, kita akan tetap percaya bahwa pemerintahan itu datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Raja di atas segala raja. Kita tunduk akan pemerintahan, kita mendoakan pemerintahan, kita mendukung semua prosesnya dapat berjalan dengan baik. Saudara juga ikut terlibat, saya berdoa ini anak-anak yang sudah 17 tahun cepat ngurus KTP, karena hari ini saudara hampir 60% ya pemilih itu adalah pemilih anak-anak muda. Ya, 50 sekian persen ya. Jadi itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara jangan sampai kita golput ya. Kita suara Bapak Ibu Saudara itu akan juga ikut menentukan proses demokrasi yang ada di bangsa ini. Terus dukung, doakan jangan sampai ada pihak-pihak lain yang mengacaukan bangsa ini. Kita satu hal percaya bahwa Tuhan berdaulat atas Indonesia. Amin. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, saya menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru ya datang beribadah di tempat ini, ya menyambut Bapak Ibu Saudara, selamat datang di keluarga besar GPI Diaspora Sejahtera Surabaya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, dan besok Bapak Ibu Saudara bisa kembali beribadah bersama dengan kami. Dan bersama-sama dengan kita ini ada Yonatan. Yonatan bisa lambaikan tangan. Ya, ini Yonatan, kasih tepuk tangan buat Yonatan ini Bapak Ibu. Ya, dia ini adalah pelayan yang setia, hamba Tuhan yang ada di Malang. Dia biasanya main musik luar biasa, anak muda. Dan tapi hari ini ada di Surabaya untuk beberapa waktu, untuk sebentar akan dikirim ke Solo ya.
Ya, Solo, akan kerja di Solo. Jadi kita mau berdoa juga buat Yonatan, say goodbye, tapi percaya biarlah Yonatan di Solo pun bisa dipakai Tuhan melayani dan menemukan komunitas yang tepat ya untuk bertumbuh ke arah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Mari arahkan pandangan saudara kepada anak Yonatan ini. Kami bersyukur untuk anakmu Yonatan yang hari ini kami kembali dipertemukan di Surabaya, berdoa bagi hidupnya. Tuhan yang sudah memilih dia, Tuhan yang sudah mati bagi hidupnya, bahkan Tuhan yang melayakkan, menguduskan dia dan ada dalam perjalanan menuju ke keserupaan Kristus. Kami berdoa biarlah perjalanan berikutnya ke kota Solo adalah perjalanan yang diberkati oleh Tuhan. Namamu berdoa, biarlah Engkau yang mempertemukan dia dengan komunitas yang tepat di mana dia dapat bertumbuh ke arah Kristus, menjadi serupa dengan Yesus, dan bahkan Tuhan boleh berkomunitas, menjadi berkat dimanapun dia berada. Dia pakai setiap potensi, talenta yang dia miliki, dimanapun dia berada, jadikan dia berkat Tuhan, dan nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Kami berdoa untuk setiap hamba-Mu, jemaat Tuhan, bahkan anak-anak muda yang di tempat ini. Tuhan, biar kami terus boleh ditemukan menjadi murid Kristus yang setia, yang menjadikan Tuhan itu menjadi Bapa kami, membangun hubungan relasi yang indah, yang intim, yang karib di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari angkat kedua belah tangan saudara, arahkan pandanganmu kepada Kristus Yesus Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah ketika engkau masuk, diberkatilah ketika engkau keluar, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah anggota keluargamu, diberkatilah pelayananmu. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Supaya melalui hidupmu, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Jadilah berkat dimanapun kau berada. Oleh karena itu pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia daripada Kristus Yesus, persekutuan yang indah oleh kuasa Roh Kudus. Mulai hari ini Maranatha, bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Mari yang diberkati Tuhan bersama berkata, Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara.